Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syarifah Azhari Setiono Putri, mahasiswa Stikes Hang Tuah, Surabaya. Sebelum memulai, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk direnungkan para pemirsa yang menyaksikan video ini. Coba kita bayangkan, ketika bencana datang, siapa yang pertama kali mendengar tangisan seorang anak yang kehilangan orang tuanya? Dan siapa yang bertahan paling lama mendampingi mereka hingga pulih? Jawabannya tentu bukan hanya satu profesi. Ada dokter, tim SAR, TNI, Polri, relawan, dan tentu saja ada perawat yang sudah mendampingi korban sejak menit pertama hingga proses pemulihan selesai. Namun, di balik semua cerita hero tersebut, pernahkah kita mempertanyakan satu hal? Mengapa mereka yang paling dekat dengan korban justru paling jauh dari meja kebijakan? Mari kita lihat secara faktanya. Indonesia adalah negara dengan risiko bencana alam yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, manajemen bencana yang tangguh tidak dimulai ketika sirine berbunyi, melainkan jauh sebelumnya, di meja di mana kebijakan disusun. Saya hadir di video ini bukan untuk menaikkan ego profesi keperawatan, bukan juga untuk mengunggulkan peran perawat. Karena keselamatan masyarakat adalah hasil dari sebuah kolaborasi. Namun bagaimana mungkin kolaborasi ini bisa utuh jika suara dari mereka yang paling lama berada di lapangan justru tidak ikut untuk menentukan arah kebijakan? Sedangkan perawat hadir mendampingi pasien, mendampingi korban bukan hanya hitungan jam, tapi hari, minggu, bahkan bulan. Kami melihat sendiri siapa yang telah tertolong, kami memahami cerita kelompok rentan, dan kami menyaksikan sendiri dampak dari kebijakan yang tepat maupun kebijakan yang gagal. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan hal lain. Pengalaman emosional dan data lapangan ini seringkali berhenti sekedar sebagai laporan rutinitas saja, bukan sebagai dasar pengambilan keputusan. Padahal, Organisasi Keperawatan Dunia, ICN, International Council of Nurse, telah menegaskan bahwa perawat memegang peran krusial di setiap tahapan bencananya, mulai dari mitigasi korban, kesiapsiagaan, respons, hingga proses pemulihan. Lalu mengapa suara dari garis depan ini masih belum terdengar di meja kebijakan? Karena kebijakan seringkali hanya berfokus pada data dan angka di atas kertas saja. Padahal di setiap data itu, di setiap angka itu ada manusia, ada kehilangan, ada keluarga yang kehilangan tempat bernaung, ada anak-anak yang mengalami trauma, dan ada masyarakat yang masih menggantungkan harapan. Kemudian perawat hadir membawa perspektif yang unik. Perspektif berbasis kemanusiaan yang dipadukan dengan bukti empiris. Perspektif inilah yang seharusnya berada di meja kebijakan, agar keputusan yang diambil tidak hanya megah di atas kertas, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu ada 3 langkah nyata yang harus kita lakukan. Pertama, beri ruang. Libatkan perawat secara aktif dalam manajemen bencana mulai dari tingkat rumah sakit hingga tingkat nasional. Kedua, integrasikan data. Jadikan data dan catatan pengalaman emosional keperawatan ini sebagai bagian inti dari sistem informasi nasional kebencanaan. Ketiga, ciptakan pemimpin. Cetak lebih banyak nurse leaders, pemimpin keperawatan yang tidak hanya mahir dalam merawat, tetapi juga tangguh dalam hal bernegosiasi dan menyusun kebijakan berbasis bukti nyata. Dengan ketiga langkah tersebut, perawat akan semakin percaya bahwa perannya tidak hanya berhenti di lapangan, melainkan juga hadir di meja-meja pengambilan keputusan untuk ikut menentukan arah kebijakan. Sebab the voice of resilience bukan sekedar teriakan perawat, ia adalah suara dari kemanusiaan, suara dari pengalaman, dan suara dari garis depan yang siap untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Karena ketika suara perawat didengar, yang kita selamatkan bukan hanya pasien, bukan hanya korban, melainkan masa depan ketahanan bangsa Indonesia. Saya Syarifah Azhari Setiono Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.